Silakan untuk ketua kelasnya disiapkan dulu. Siap. Duduk, siap, gerak. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Ibu absen dulu ya. Kelompok Nita. Hadir semua kelompok Nita? Kelompok Neng Putri? Kelompok Suci? Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Oke, minggu lalu kita udah belajar tentang keanekaragaman hayati. Nah, ada yang masih ingat tentang keanekaragaman hayati itu apa? Macam-macam makhluk hidup yang bisa ditemukan di ekosistem. Oke, ekosistem di macam-macam makhluk hidup yang bisa kita temukan dalam ekosistem itu seperti apa ya? Di Indonesia itu ekosistem hujan tropis terkenal memiliki tumbuhan endemik misal bunga bangkai. Oh iya, betul ya. Kita akan mempelajari tentang bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem. Apakah ada hubungan antara kegiatan manusia dengan lingkungan? Ada seperti apa? Jika aktivitas manusia tidak baik, maka akan menegangkan lingkungan, contoh dalam penebangan hutan secara ilegal. Maka mengakibatkan hutan gundul. Kalau hutan gundul apa yang terjadi ya? Misalnya kita punya hutannya gundul, dampaknya apa bagi kita? Kira-kira ada yang tahu? Kerusakan lingkungan, apalagi? Kalau hujan lebat? Kebanjiran, apalagi? Longsor. Nah itu ya, paham ya sampai sini ya. Nah ini nih, misalnya nih ada tubuh kita itu perlu dijaga, jelas. Perlu dirawat juga. Tujuannya untuk apa? Supaya terhindar dari penyakit. Begitupun juga lingkungan ya. Lingkungan juga perlu dijaga, perlu dirawat, dijaga kebersihannya. Tujuannya untuk apa? Lingkungan juga sama seperti itu ya, perlu kita jaga juga, perlu kita rawat juga supaya tercipta lingkungan yang bersih. Ya, paham sampai sini? Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yang pertama nih. Nanti akan dilihat, Ibu akan tampilkan gambar sampah organik kulit kelapa. Kalian itu mampu menganalisis pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, nanti Ibu akan berikan video. Nah, kalian itu dapat membuat hasil karya yang berasal dari pengolahan sampah organik kelapa. Ya, nanti kalian akan membuat produk ya, daur ulang. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan percobaan atau praktikum, kalian itu dapat menyajikan hasil laporan hasil karya yang berasal dari sampah organik kulit kelapa. Jadi nanti dibuat laporannya dalam bentuk LKPD atau lembar kerja. Paham sampai sini? Untuk tujuan pembelajarannya. Selanjutnya ada tahap penilaian. Penilaian itu ada 3. Yang pertama sikap, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga pengetahuan. Oke, kita lanjut. Nah, coba perhatikan, ada permasalahan. Masalahnya di sini adalah sampah organik kulit kelapa muda. Ya, di lingkungan kita itu banyak sekali sampah organik kulit kelapa muda. Kira-kira nih apa sih yang kalian pikirkan mengenai sampah organik kulit kelapa tersebut? Ada yang bisa? Kamu boleh, Najmi? Oh iya, betul ya, bisa merusak lingkungan, kemudian juga bisa menyebabkan apa? Pencemaran. Pencemarannya karena polusinya polusi udara. Terus juga nih, dari masalah tersebut ada yang bisa untuk buat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan? Boleh, Suci? Bagaimana Bagaimana? agar cara sampah organik
kelapa tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, kita hubungkan sama masalahnya tadi ya, kita buat pertanyaan bagaimana agar sampah organik kulit kelapa tidak menyebabkan pencemaran. Kita udah tahu nih rumusan masalahnya itu bagaimana agar sampah kulit kelapa itu tidak menyebabkan pencemaran. Ya, kan tadi dari dilihat bahwa permasalahan di sini adalah sampah organik kulit kelapa. Kemudian kita dapat rumusan masalah, bagaimana sih cara mengatasinya? Mungkin seperti itu ya. Kemudian apa sih kira-kira ya solusi untuk mengatasi permasalahan sampah organik kulit kelapa? Boleh Angelina? Dengan cara didaur ulang, Bu, bisa dibuat pupuk kompos atau pupuk hijau. Oh, didaur ulang. Kalau menurut Restu? Bisa didaur ulang dengan membuat kompos bumbu. Dengan membuat kompos, ada juga dengan membuat koko fiber, betul, bisa ya. Berarti kita kalian sudah bisa membayangkan kira-kira daur ulangnya apa nih buat sampah organik kulit kelapa. Nah, seperti itu. Coba perhatikan, ini punya video yang berhubungan sama sampah. Padahal, kalau sampah-sampah organik ini menumpuk, sangat berpotensi untuk menghasilkan gas metana. Dampaknya bisa 25 kali lebih berbahaya dari karbon dioksida. Nah, itu ya videonya. Jadi, apa sih kira-kira yang kalian dapatkan dari pemaparan video tersebut? Boleh? Sampah organik yang bisa Silakan. Ya. Oh iya, betul. Ya, silakan duduk dengan kelompoknya. Ibu akan bagikan LKPD. LKPD-nya itu di sini. Nah, kalian silakan diskusi untuk perencanaan dalam membuat percobaan yang berkaitan dengan sampah organik tadi. Silakan diskusi bersama kelompoknya, ya. Bersama kelompoknya, kalian itu mau menentukan produk apa? Ya, kelompok 1 apa, 2, 3, 4, silakan bebas. Ibu kasih kebebasan buat kalian untuk menentukan produk yang atau proyek yang akan dikerjakan. Mau bikin apa kelompok 4? Pupuk kompos. Berarti di sini dijawab yaitu mau bikin pupuk kompos, ya. Kalau kesulitan boleh ditanyakan ya, sambil Ibu melakukan penilaian. Kelompok 1 sudah menentukan produknya. Oke, Ibu akan pastikan untuk setiap kelompok apa rencananya mau buat apa? Arang briket kelompok 2. Arang briket juga kelompok 3. Koko fiber kelompok 4 mau buat apa? Pupuk kompos. Berarti udah sepakat ya, udah punya jawaban atau enggak udah punya tentang rencana atau produknya yang akan kita buat. Kita ketemu lagi pertemuannya minggu depan ya. Ya, berarti ada beberapa langkah yang harus dikerjakan di luar jam pelajaran. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Kita ketemu lagi ya untuk pertemuan kali ini melanjutkan tentang proyek yang telah kita buat pertemuan sebelumnya, ya, pertemuan kemarin. Hadir semua hari ini? Hadir. Kemarin kita sudah bahas tentang perencanaan proyek yang telah kita buat, yang telah kita susun. Nah, sesuai dengan jadwal, hari ini kita akan mempresentasikan atau kita akan melanjutkan tentang proyek yang akan kita buat. Udah duduk sesuai dengan kelompoknya? Silakan disiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Sudah sampai mana ini mengerjakan LKPD-nya? Oh iya.
semuanya? Udah. Sekarang kita akan presentasi yuk. Siapa yang mau presentasi? Kelompok? Oke, kelompok Neng Putri ya. Boleh ke depan perwakilan kelompoknya untuk presentasi hasil percobaan yang telah dilakukan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tolong perhatikan. Kami akan membuat arang briket dari sampah organik kulit kelapa. Langkah kerja: 1. Jamur kulit kelapa sampai kering. 2. Potong hingga menjadi bagian-bagian yang kecil gunanya agar mudah dibakar. 3. Bakar sampah kulit kelapa di dalam kaleng hingga menjadi arang. 4. Kemudian tunggu masing-masing bahan dan dicampur dengan menggunakan wadah yang berbeda. 5. Lalu pisahkan antara bubuk halus dan kasar menggunakan saringan halus. 6. Untuk bahan perekat dapat disiapkan tepung kanji yang dicampur menggunakan air. 7. Agar menyatu dengan baik, panaskan tepung kanji yang sudah ditambahkan air dengan api sedang. 8. Jika tepung kanji sudah mengental, siap dicampurkan dengan bubuk arang kulit kelapa yang telah disaring dengan halus. 9. Kemudian masukkan ke dalam cetakan yang dikehendaki sambil ditekan atau dipres agar briket menjadi padat. 10. Jamur arang briket kulit kelapa yang sudah dicetak hingga menjadi kering. Ini hasil arang briket yang telah kelompok pagi buat. Coba bisa dilihatkan sama teman-temannya seperti apa arang briketnya. Gini ya, lihat. Nah itu ya bisa dilihat arang briketnya. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Ada lagi yang mau presentasi? Boleh? Kelompok? Oke, kelompok Nita silakan presentasi ke depan. Terbuat dari sampah organik kulit kelapa yang dijadikan menjadi pupuk kompos. Langkah kerjanya: siapkan sampah kulit kelapa akan diolah menjadi pupuk kompos. 2. Potong sampah kulit kelapa menjadi bagian-bagian yang kecil. Coba dilihatkan sama teman-temannya, boleh? Berhasil tidak membuat pupuk kompos? Berhasil. Tepuk tangan buat kelompok Nita. Ayo kita buat kesimpulan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Siapa yang mau buat kesimpulannya? Oke, Neng Putri silakan. Kesimpulannya adalah mengatasi organik kelapa adalah dengan mengolah Coba yang lain tolong tidak perhatikan. terjadi pencemaran, misalnya dengan membuat arang briket, di mana arang briket juga dapat bermanfaat menjadi sumber energi alternatif atau sumber bahan bakar. Oke, ada lagi yang mungkin mau memaparkan kesimpulan? Kesimpulannya, sampah organik kulit kelapa muda dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menimbulkan penyakit. Maka untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut dengan melakukan daur ulang menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos akan bermanfaat menjadi media tanam untuk menyuburkan tanaman dan lingkungan menjadi gizi dan lain sampah. Nah, itu ya. Oke, betul ya. Nah, ini kesimpulannya itu ya. Jadi, kegiatan manusia itu dapat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar yang bisa menyebabkan lingkungan menjadi tidak bersih. Bisa dipahami ya? Jadi, kegiatan manusia itu berpengaruh. Kemudian misalnya nih di lingkungan kita itu banyak sekali sampah organik kelapa. Tolong perhatian ya. Ya, misalnya di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali sampah organik, terutama yang dihasilkan dari kulit kelapa muda.
Nah, di mana itu dapat menyebabkan pencemaran tanah maupun udara. Selanjutnya, maka dari itu, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita bisa membuat produk seperti arang briket, kemudian pupuk kompos, kemudian cocofiber maupun kokopit, yang mana produk-produk tersebut dapat bisa bermanfaat. Ya, bisa dipahami maksudnya? Jadi bisa kita daur ulang. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kita juga harus bijaksana dalam membuang sampah, terutama sampah organik ataupun sampah plastik. Ya, jangan sampai kita buang sampah kemana saja, di mana nanti akan merusak lingkungan. Soal evaluasi ada 2 soal, silakan kalian jawab. Udah? Cuma 2? Udah? Beres? Bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini? Tenang. Pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan ulangan harian. Siap-siap ya untuk melaksanakan ulangan harian dan belajar di rumah. Bisa dipahami ya? Bisa. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, siap, boleh dibereskan, kemudian disiapkan, dan kita tutup dengan doa oleh ketua kelas ya. Silakan disiapkan dulu untuk ketua kelasnya. Duduk, siap, gerak. Siap. Sesudah belajar, mari kita berdoa. Dimulai. Berdoa selesai, beri salam.